Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Iya, apa kabar adik-adik? Baik. Iya, kembali lagi pada hari ini kita kembali ke ibadah sekolah minggu GKI Marampa pada pagi hari ini. Iya, pada pagi hari ini kita akan memuji Tuhan dan pada pagi hari ini kita diiringi oleh adik kita Farel. Iya, bagaimana Farel kabarnya hari ini? Shalom, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan, kabarnya Farel baik. Nah, bagaimana untuk adik-adik yang duduk? Gimana kabarnya? Baik. Baik. Ya, semuanya baik. Oke. Iya, kita akan memuji Tuhan. Untuk itu, pertama kita angkat pujian yang menyatakan hari ini harinya Tuhan. Lagu selanjutnya bertemu dalam kasihnya. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke, nah selanjutnya kita mau menyanyi lagu gerakan. Adik-adik mau lagu gerakan tidak? Oke, untuk itu kakak undang adik-adik untuk berdiri. Masih semangat toh? Iya, masih semangat, tidak boleh loyo-loyo untuk memuji Tuhan. Iya, kita menyanyi lagu Yesus Idolaku. Iya, semua pakai gerakan ya. Dunia menawarkan idola, semuanya sangat aku suka. Hanya satu idolaku, Yesuslah idolaku. Tuhan, Yesus Tuhan.
Iya, baik adik-adik, kita akan berdoa kepada Tuhan. Untuk itu, semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Tidak ada yang buka-buka mata, tidak ada yang tengok ke kanan dan tengok ke kiri. Jadi kalau mau berdoa kepada Tuhan harus lipat tangan, tutup mata. Oke, kita berdoa. 1, 2, 3. Shalom, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk segala berkat dan penyertaan-Mu, karena pada pagi hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami bersama untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan tentang firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami dapat mengerti tentang apa maksud dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami dan lindungi kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian yang menyatakan kasihnya seperti sungai. Oke, baik adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, di sini siapa yang mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Aduh, loyo. Siapa yang mau? Iya, adik-adik semua mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, untuk itu semuanya duduk yang tenang. Tidak boleh ribut, tidak boleh pergi ke sana kemari. Oke, untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh, ya, dipersilakan. Ya, adik-adik, saat ini kita mau dengar firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau berdoa untuk adik-adik yang ada di sini dan adik-adik yang ada di rumah. Kita mau berdoa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan. Berkati juga persembahan yang kami sudah berikan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, memberkati setiap hati dan pikiran kami Tuhan, bahkan pendengaran kami, agar kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang di rumah maupun yang ada di sini, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Sekali lagi, 1 Korintus 10 ayat 31. Nah, di sini Kakak Jane memberikan kesempatan kepada adik Desta untuk membacakan ayat yang 31. Ayatnya yang ke-31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Iya, baik adik-adik, sangat jelas firman Tuhan bagi kita semua. Di sini Kakak Jane mengangkat satu tema kecil, yaitu menomorsatukan Tuhan. Jadi adik-adik sekali lagi, menomorsatukan Tuhan. Di sini Kakak Jane mau mengangkat satu kisah tentang seorang atlet atau dia suka olahraga. Namanya Erik. Jadi Erik ini dia senang berolahraga, yaitu dia suka lari. Siapa di sini yang suka lari? Suka lari? Oke, adik-adik yang di rumah pasti juga ada yang suka lari toh. Nah, kita kembali pada cerita Erik. Erik ini dia sering menang dalam pertandingan maraton. Dia biasa lari
dalam jarak 100 meter. Nah, adik-adik, apakah dia sombong? Ya, adik-adik, dia tidak sombong. Atau dia tidak tinggi hati, tapi dia rendah hati. Nah, adik-adik, dia sadar bahwa apa yang dia miliki, mungkin berkat-berkat yang selama dia ikut lomba, mungkin dia menang, dia dapat piala, dia selalu sadar bahwa itu semua berkat dari Tuhan. Jadi adik-adik, mungkin kita saat ini masih punya makanan di rumah. Kita masih sehat. Puji Tuhan ya, adik-adik semuanya sehat. Itu karena apa? Kemurahan Tuhan, karena berkat Tuhan. Kita tidak boleh bilang saya kuat karena saya kuat, saya makan banyak. Tidak seperti itu ya adik-adik, karena itu semua apa? Kemurahan Tuhan. Ya adik-adik, dia waktu itu sudah lulus dari SMA. Dia masuk dalam kampus, dia sebagai mahasiswa, dia mengikuti lomba olimpiade. Dia terpilih sebagai peserta untuk ikut olimpiade dalam lari maraton. Nah, ini 100 meter. Jadi dia mampu karena dia sudah biasa 100 meter. Nah, ketika dia melihat jadwal pertandingan ini ternyata hari Minggu. Nah, karena Erik ini sangat taat kepada Tuhan, dia selalu berserah kepada Tuhan. Dia tahu hari Minggu itu hari apa? Harinya Tuhan, hari untuk beribadah. Walaupun sesibuk apapun Erik, dia ikut lomba, karena lomba ini sangat penting bagi orang, karena sangat penting bagi dia juga. Tapi karena ini hari Minggu, dia tidak mau peduli. Tapi dia selalu peduli dengan ibadah. Nah, sini Kakak Jen mau tanya, adik-adik yang di sini kalau waktunya beribadah, ibadah kan tidak? Ya, selalu mengutamakan ibadah. Pasti adik-adik yang di rumah juga harus mengutamakan ibadah atau kepada Tuhan. Nah, karena dia lihat hari Minggu, dia tidak jadi ikut lomba. Untuk itu dia lapor kepada panitia perlombaan. Dia bilang begini, saya tidak bisa ikut lomba karena itu jadwalnya hari Minggu. Dia sudah didaftar ternyata. Tapi karena panitia ini juga kecewa dengan Erik, maka itu orang-orang yang ada di sekitar dia marah sama Erik. Padahal Erik ini jago dia jago lari 100 meter, dia sudah sering juara. Tapi Erik tidak peduli. Saya harus beribadah, saya utamakan ibadah. Walaupun itu penting, lomba itu lebih penting juga bagi dia. Tapi ibadah harus lebih penting. Ingat adik-adik, ibadah harus lebih penting. Nah, adik-adik, ketika itu panitia mendapatkan lagi membuat perlombaan, tapi dengan jarak yang berbeda, bahkan jarak yang lebih jauh dari 100 meter, yaitu 400 meter. Ayo adik-adik, siapa yang di sini pernah lari 100 meter atau 400 meter? Tidak ada? Oke, jadi kita kembali ke cerita Erik ya. Jadi Erik ini juga ragu, karena 400 meter ini dia belum pernah ikut perlombaannya. Jadi ketika itu panitia bilang begini, Erik tenang, ini bukan hari Minggu kok jadwalnya, ini hari biasa, pasti kau bisa. Dia bilang ke panitia, ini dia punya waktu sebentar lagi nih, bagaimana? Saya tidak mampu, jaraknya jauh lagi. Nah, panitia kasih semangat buat dia, kau pasti bisa Erik, karena ini bukan hari Minggu kok, jangan jadikan alasan lagi. Nah, Erik pun bersemangat untuk ikut lomba. Nah, dia berlatih, dia latih terus. Dia selalu berlatih, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia selalu berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau latihan, saya mau ikut lomba. Tuhan Yesus selalu mau memberkati saya. Itu hasilnya nanti Tuhan yang atur.
dia hanya berlatih, ikut lomba, nanti hasilnya Tuhan yang atur. Nah, selama dia bertanding, selama dia latihan, dia selalu katakan dalam hatinya begini, saya berlari untuk Tuhan, saya berlari untuk Tuhan. Jadi apa yang dia lakukan itu untuk Tuhan. Dia bukan berlari untuk manusia, bukan untuk teman-temannya, bukan untuk panitia, tapi untuk Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Nah, dan Erik ini dia menyerahkan semuanya. Entah itu hasilnya, apakah itu, dia serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus mau memberikan dia tenaga yang kuat biar dia bisa menang. Nah, adik-adik, karena Erik ini sangat taat kepada Tuhan, maka Erik ini, puji Tuhan, dia menang dalam lomba lari maraton jarak 400 meter. Itu karena siapa adik-adik? Karena Tuhan. Dia tidak mau lalaikan ibadah. Dia taat kepada Tuhan. Dia menomorsatukan siapa? Tuhan. Dia tidak menomorduakan. Tuhan itu segalanya. Toh adik-adik, nafas yang ada pada kita itu siapa punya? Tuhan Yesus. Jadi itulah kenapa Erik dia selalu mengutamakan Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mendapatkan pesan. Yang pertama, adik-adik bisa tangkap ke tidak apa yang Kakak Jane cerita. Kita selalu apa? Mengutamakan Tuhan, mengutamakan ibadah. Segala yang kita perbuat itu untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk Tuhan untuk Tuhan Yesus. Segala yang kita punya dalam hidup ini itu adalah siapa punya? Tuhan Yesus punya. Jadi adik-adik, demikian cerita dari Kakak Jane. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang ada di sini dan adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus selalu memberkati. Shalom. Iya, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa syafaat. Adik-adik yang ada di sini dan adik-adik yang ada di rumah, kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, apa yang kami berikan pada pagi hari ini Tuhan, kiranya layak kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat kepadamu, selalu mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah beribadah Tuhan, terima kasih. Walaupun kami beribadah lewat video Tuhan, Tuhan Yesus mau memberkati kami yang ada di rumah dan yang ada di sini Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Ya adik-adik, Kakak Jane memberikan pesan buat adik-adik yang ada di rumah maupun adik-adik yang ada di sini. Saat ini kita masih dalam situasi yang kurang aman adik-adik. Untuk itu kita jangan keluar-keluar rumah, harus tetap di rumah. Biar saja kalau orang tua yang pergi tidak apa-apa, tapi kita anak-anak harus di rumah. Jadi adik-adik tetap di rumah, jaga kesehatan, harus dengar-dengaran kepada orang tua dan terlebih Tuhan Yesus. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Shalom. Iya, adik-adik, Kakak Jane harapkan buat adik-adik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita harus tetap di rumah. Jadi kita harus tetap di rumah, harus jaga kesehatan, harus dengar-dengar orang tua, terlebih siapa? Dengar-dengar siapa? Tuhan. Iya, adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah ini, kita mengangkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik begini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria.
jumpa di sekolah minggu kita minggu depan. Shalom.